bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Wardazaura dari NIM 2515040090 dari kelas TIC. Masa depanmu tergantung keputusanmu, bukan karena keadaan keluargamu. Masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita, keputusan kita hari menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tapi kita bisa memutuskan kemana kita mau pergi. Mereka semua punya masalah, kita punya masalah sendiri. Berhenti menyalahkan orang tua. Masa depanmu tidak tergantung orang tuamu. Saya adalah bukti nyata. Gak disekolahin bisa jadi. Gak peduli orang tuamu ada duit gak ada duit. Gak peduli kamu lahir di keluarga kaya atau miskin. Keputusanmu yang membuat kamu akan maju. Berhenti beralasan dan mulai bikin kemajuan. Nah, pernahkah kamu merasa tidak cukup baik atau merasa gagal terus walau sudah berusaha keras? Perasaan seperti itu disebut rasa rendah diri atau inferiority. Dalam video ini kita akan membahas mengapa rasa rendah diri bisa muncul, terutama bila seseorang sering gagal atau kurang mendapat pengakuan, dan bagaimana cara mengatasinya. 1. Pengantar konsep. Rasa rendah diri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi bernama Alfred Adler. Menurut Adler, setiap orang sebenarnya memiliki rasa kurang atau inferiority feelings. Ini adalah hal yang normal karena dari rasa kurang itu kita termotivasi untuk berkembang. Namun jika rasa kurang itu terus tumbuh karena sering gagal atau tidak pernah diakui, maka perasaan itu berubah menjadi kompleks rendah diri atau inferiority complex. Orang yang mengalami hal ini cenderung merasa tidak berharga, mudah menyerah, dan sulit dipercaya pada kemampuannya sendiri. 2. Penyebab. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang merasa rendah diri. Di antara lain, sering mengalami kegagalan. Seorang terus gagal tanpa mendapat dukungan. Ia bisa mulai percaya bahwa dirinya memang tidak mampu, kurang mendapat pengakuan atau penghargaan ketika usaha dihargai baik oleh orang tua, guru, teman, atau lingkungan. Seseorang bisa kehilangan motivasi perbandingan sosial, sering membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial, bisa membuat kita merasa tidak cukup baik. Pola asuh atau lingkungan yang kritis. Anak yang tumbuh di lingkungan yang sering mengkritik tapi jarang memberi pujian, cenderung tumbuh dengan harga diri rendah. 3. Dampak rasa rendah diri. Rasa rendah diri yang tidak diatasi bisa berdampak besar, terutama pada masa remaja dan dewasa muda. Secara emosional, muncul perasaan sedih, cemas, dan takut gagal. Secara sosial, sulit berinteraksi, menarik dari diri pergaulan. Secara akademik dan karir, kehilangan semangat belajar atau bekerja karena merasa tidak mampu. Secara pribadi, sulit mengambil keputusan dan cenderung meremehkan diri sendiri. Kadang orang dengan rasa rendah diri malah berusaha menutupi perasaannya dengan bersikap sombong atau berlebihan. Bandingkan dirimu hanya dengan dirimu yang kemarin. Jadikan orang lain sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Berani mencoba lagi. Setiap kali kamu mencoba lagi setelah gagal, kamu sedang membangun rasa percaya diri. Yang kelima yaitu refleksi. Ingatlah, setiap orang pernah merasa kurang, tapi yang terpenting bukan seberapa sering kamu gagal, melainkan seberapa sering kamu bangkit kembali. Rasa rendah diri bukan akhir, ia bisa menjadi titik awal menuju perubahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menghargai dirimu sendiri, karena kamu berharga bahkan saat dunia belum menyadarinya. Bangkit dari rasa bersalah, rasa rendah diri bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani berkembang. Itulah video yang saya tampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo kak. Halo. Ini kak, aku nengok video kakak tuh kan Iya. tentang sikap rendah diri, tentang bila tidak dapat pengakuan dari orang lain. Jadi boleh dong kak tanya tentang hal itu, soalnya aku kan orangnya juga rendah diri gitu. Iya, boleh. Kalau gitu siapa sih nama kakaknya? Nama aku Salsabila Wada Zaura. Dari univ mana ya kak? Aku dari Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Suludin dan Studi Agama, Prodi Psikologi Islam. Oh psikologi Islam Iya. ya kak. Kebetulan nih kak, pertanyaannya juga menyangkut tentang diri seseorang Iya. gitu. Pertanyaan aku nih yang pertama tuh, menurut kakak nih bagaimana sih perasaan seseorang yang tidak mendapat pengakuan dari orang lain atas prestasinya gitu? Menurut aku ya, biasanya seseorang yang tidak mendapat pengakuan dari orang lain itu akan merasa kecewa, sedih, bahkan meragukan dirinya sendiri. Ia bisa berpikir bahwa dirinya itu tidak mampu atau tidak cukup baik di mata orang lain. Perasaan seperti ini lama-kelamaan dapat menumbuh sikap rendah diri atau inferioritas. Inferioritas ya kak? Iya. Emang apa sih kak yang dimaksud dengan sikap inferioritas itu? Inferioritas itu perasaan kurang, merasa tidak mampu, tidak berharga, atau selalu membandingkan diri dengan orang lain secara negatif. Orang yang memiliki rasa rendah diri bisanya sulit percaya dan kemampuan dirinya, selalu takut gagal, dan sering menganggap orang lain lebih baik daripada dia. Iya sih kak, aku kadang juga gitu. Terus nih kak, mengapa sih seseorang bisa menjadi rendah diri hanya tidak diakui orang lain? Itu karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan sosial kan, yaitu ingin diterima dan dihargai oleh orang lain gitu. Ketika pengakuan itu tidak diterima, sebagian orang menganggap dirinya gagal atau tidak berguna kan. Padahal sebenarnya kan pengakuan orang lain itu bukan satu-satunya ukuran nilai diri. Kurangnya rasa percaya diri dan harga diri yang dapat membuat seorang mudah merasa kecil dan tidak berdaya saat tidak diakui kan. Karena aku juga kayak merasa jadi beban gitu Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya kak. Iya, Terus, kita harus percaya diri kan. Terus apa sih kak dampak dari sikap rendah diri ini terhadap kehidupan seseorang? Dampaknya itu cukup besar kan. Orang yang rendah diri bisa menjadi pasif, takut mengambil keputusan, mudah minder, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka penting, hal ini dapat menghambat perkembangan potensi diri, potensi belajar, maupun karir. Ia juga bisa mengalami stres dan kecemasan sosial karena selalu merasa tidak cukup baik. Kayak dia tuh stres karena orang tuh menganggap dia itu lemah atau tidak penting, makanya dia kayak takut kalau misalnya dia mengatakan pendapatnya pasti dia merasa dia tidak mau. Insecure gitu ya kak. Pasti dia harus aku juga sering tuh insecurean gitu. Iya. Terus gimana sih kak menurut kakak nih cara menyikapi atau mengatasi perasaan rendah diri itu? Yang paling penting itu menumbuhkan rasa percaya diri dan penerimaan diri kan. Seseorang harus belajar menghargai dirinya sendiri tanpa menunggu validasi dari orang lain. Setiap orang punya hal-hal positif dan pencapaian kecil yang dimiliki. Lingkungan juga berperan penting. Keluarga, teman, dan guru bisa memberikan dukungan, pujian yang jujur, dan motivasi agar seseorang tidak merasa sendirian. Kayak kita tuh harus curhatlah ke orang tua atau teman, karena kita kan harus membutuhkan orang lain kan. Berarti kita nggak boleh pendam sendiri. Iya, harus kayak sesuatu itu harus disampaikan ke orang lain yang bisa kayak teman dekat atau keluarga yang bisa kita percaya, teman yang bisa kita percaya gitu kan. Sebagai tempat curhat Iya, biar kita tuh lebih mengakrab diri kita lagi. Terus gimana sih kak? Apakah pengakuan dari orang lain itu tetap penting? Pengakuan orang lain itu tetap penting kan, tapi jangan menjadikannya satu-satunya ya sumber kebahagiaan atau tolak ukur dari nilai. Itu yang paling penting adalah mengenal diri sendiri, menghargai proses dan tetap berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menjadi versi terbaik gitu Ya, kayak kita tuh baik daripada orang lain. Kita tuh harus percaya kalau kita tuh bisa gitu kan. Jangan merasa kita itu gagal atau rendah diri gitu. Wah, terima Menurut kasih aku gitu Kak. sih. Terima kasih Kamu sih, nggak Kak. boleh gitu kan, nggak boleh rendah diri. Kita tuh harus percaya ke diri kita kan. Oke.
Kak. Terima kasih banyak sih Kak, jawaban dari Kakak, dapat dari Kakak gitu. Sehingga saya merasa diri saya lebih follow up lagi gitu. Kita harus mencintai diri kita juga. Betul. Terus kita juga harus sering curhat nih sama orang-orang. Kita nggak boleh pendam sendiri ya. Terus Itu curhat itu kan kayak orang tertentu, kayak teman yang paling dekat gitu. Kadang kalau teman yang paling itu nanti juga bisa kayak ngumbar-ngumbar gitu kan. Gitu. Jadi kita dekat orang tua kita, Iya. orang terdekat kita untuk curhat gitu. iya. Biar kita tuh bisa lebih nggak rendah diri lagi, lebih percaya diri kita. Iya. lagi. Jadi orang mendukung kita kan gitu. Dengan kita ngasih kayak curhat, pasti dia akan mengasih juga kan gimana solusinya yang terbaik gitu kan. Gitu ya Kak. Terima kasih banyak ya Iya, Kak. iya, Kak. Tanggapannya gitu. Mungkin dari pertanyaan Kakak ini saya akan lebih percaya diri nih ke depannya. Iya. Oke, sekian saja. Terima Iya. kasih banyak Kak. Iya. Bye-bye.